Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Bayu. Saya dari Periode Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membacakan pengertian tentang sekilas FPI. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 atau 24 Rabiul Tsani 1419 Hijriah di halaman Pondok Pesantren Kampung Utan Ciputat di selatan Jakarta oleh sejumlah habaib, ulama, mubaligh dan aktivitas muslim, dan saksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabodetabek dipimpin oleh Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar di setiap aspek kehidupan. Latar belakang pendirian FPI sebagaimana disebutkan oleh organisasi tersebut antara lain adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. Kedua, adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan. Ketiga, adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam. FPI menjadi sangat terkenal karena aksi-aksinya yang kontroversial sejak 1998, terutama yang dilakukan oleh Laskar Pemiliteran, yakni Laskar Pembela Islam. Di samping aksi-aksi kontroversial, FPI juga melibatkan diri dalam aksi-aksi kemanusiaan antara lain pengiriman relawan bencana tsunami di Aceh. Menurut kalangan yang kontra, walaupun FPI membawa nama agama Islam, pada kenyataannya tindakan mereka bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam, bahkan tidak jarang menjurus ke vandalisme. Sedang menurut FPI, tindakan itu dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang atau tidak memahami prosedur standar FPI. Kedua, ajaran dan dasar berpikir. Sesuai dengan latar belakang pendiriannya, FPI mempunyai sudut pandang yang terjadi kerangka berpikir organisasi, visi bahwa pengakuan amar ma'ruf nahi mungkar adalah satu-satunya solusi untuk menjauhkan kezaliman dan kemungkaran. FPI bermaksud menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar secara kafah di segenap sektor kehidupan dengan tujuan menciptakan umat solihat yang hidup dalam baldah thayyibah dengan limpahan keberkahan dari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar ala FPI. Sebagaimana tertulis dalam dokumen risalah historis dan garis perjuangan FPI, tujuan berdirinya FPI adalah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut risalah tersebut, amar ma'ruf adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang baik menurut hukum syara dan hukum akal, sedangkan nahi mungkar adalah mencegah setiap kejahatan atau kemungkaran, yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh syarak-syarak dan hukum akal. Dalam tujuan amar ma'ruf, FPI mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah mengajak dengan hikmah, kebijaksanaan, lemah lembut, memberi mau'iah hasanah, nasihat yang baik, dan kondiskusi dengan cara yang terbaik. Sedangkan dalam melakukan nahi mungkar, FPI mengutamakan sikap yang tegas melalui langkah-langkah menggunakan kekuatan atau kekuasaan bila mampu dan menggunakan lisan dan tulisan. Bila kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan, yang tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk kemungkaran. Dan yang keempat, perbedaan metode dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seperti telah dijelaskan, menurut FPI dakwah harus lembut, amar ma'ruf harus tegas, nahi mungkar harus keras. Kesimpulan bahwa dakwah harus lembut diambil dari ayat Ud'u ila sabili rabbaka bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sayilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Rabbmu
dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Kelima, untuk mencegah kemungkaran. Jika memiliki posisi kuat, umat Islam bias menjaga kehormatan dan harta dari gangguan dan kezaliman kafir. Bahkan jika yang berniat jahat tersebut saudara sesama muslim, maka saudaranya yang lain wajib mencegahnya. Imam Muslim riwayatkan sanadnya dari Abu Zaid berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda 1993, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran maka hendaknya mengubah dengan tangannya, bila tidak mampu hendaknya mengubahnya dengan lisannya, bila tidak mampu hendaknya mengubahnya dengan hatinya, dan ini merupakan selemah-lemahnya iman. Dan 6, dakwah Islam dihilangi. Apabila dakwah Islam dihalangi atau kaum muslimin dizalimi, maka kaum muslimin diizinkan berdakwah atau mempertahankan jalannya dakwah dengan cara yang semisal. Sebagai contohnya adalah perang-perang yang dijalankan Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Dan artinya telah diinginkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 39. Dalam firman yang lain, waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna yuhibbul mu'tadin. Mungkin sekedar itu pengertian dari FPI. Jikalau ada kesalahan atau kekurangan, dimohon dimaklumi, terutama kepada Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Mungkin itu saja. Wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.